Di sini kita bandingkan, ini yang valid, yang dua ini yang valid, kemudian ini yang terbatal. Apa sebab terbatal? Sebenarnya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBM Aoma Ali, dan terkhususnya sekaligus untuk kita jawab salah satu pertanyaan teman kita yang sudah masuk melalui link Saweria. Ya, semoga bisa sedikit menjawab dari kebingungan-kebingungan yang ada. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share juga ke teman-teman kita yang lain, agar teman-teman kita bisa belajar bersama kita secara gratis. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum kita bahas pembahasan lebih lanjut, kita baca dulu pertanyaan ataupun salah satu request yang telah masuk dari teman kita. Dan ini salah satu pertanyaan ataupun request yang masuk dari teman kita bernama Bang Solihin. Ya, beliau menanyakan, pagi Bang, bisa bahas cara gabungkan VBMA dan Fibo bolak-balik untuk cari zona re-entry yang akurat, lengkap dengan SL, TP, dan struktur. Soalnya sering bingung nariknya ke mana. Oke. Pertanyaan yang bagus, artinya Bang Solihin sudah mengerti basic PPMA, ingin mengkombinasikan dengan Fibo. Tapi di sini tidak disebutkan Fibo apa ya, Fibo standarkah ataupun Fibo musangkah, ya tidak disebutkan. Tapi secara kita gunakan Fibo. Oke, di sini kita buka pair, salah satu pair yang acak saja, coba JJ. Oke, di sini untuk penarikan Fibo, kalau kita menggunakan Fibo yang standar, kita akan narik daripada candle arah ataupun momentum ya. Misalnya seperti ini, ada arah, kita bisa narik daripada arah kukuh ke harga terendah. Kemudian cara kedua, kita bisa narik daripada momentum. Oke, contohnya seperti ini, ada momentum, tarik dari body ke harga terendah. Oke, lebih kurang seperti ini. Tapi kalau Mimin pribadi menggunakan Fibo Musang ya. Kalau Fibo Musang kita harus pelajari dua hal ya. Yang pertama dominan break, yang kedua CB1 break. Nah, itu struktur dalam Fibo Musang. Nah, kebetulan di sini ada dua dominan break yang bagus untuk kita contoh ya. Dominan break sebenarnya sudah Mimin bahas di video-video sebelumnya ya. Mungkin buat Bang Solihin bisa nonton di bagian playlist. Kemudian cari Fibo Musang ya, FMCBR. Nah, di sini bagian ini Mimin sudah jelaskan kurang lebih sudah cukup lengkap ya untuk struktur Fibo Musang itu sendiri. Yang mana yang kita pakai adalah dominan break ataupun CB1 break. Di sini kita ulang sedikit. Cara kita melihat dominan break ya, dominan break sell misalnya, kita akan mencari bullish yang terakhir ya, contohnya seperti ini bullish yang terakhir. Nah, bullish yang terakhir ini akan di breakout minimal 3 candle. Contoh 1 2 3 ya. 3 candle minimal untuk breakout candle bullish yang terakhir untuk struktur sell. Kebetulan yang breakout adalah candle bearish yang ini. Jadi ini sekaligus menjadi arah kuku. Nah, ini adalah dominan break. Ya, kita pelajari dulu struktur dominan break. Jadi untuk sell dia harus break minimal 3 candle untuk break 1 candle bullish yang terakhir. Nah, itu dominan break sell. Oke, ini untuk dominan break sell. Begitu juga untuk dominan break buy. Kita contohkan dulu ya. Contohkan dulu, kita cari contoh dominan break buy. Oke, di sini ada satu contoh dominan break buy.
Ya, yang mana di sini ada biris yang terakhir ya. Biris ini minimal harus di breakout minimal 3 candle. Kalau lebih nggak apa-apa, yang jangan kurang daripada 3 candle. Jadi kalau ada candle yang break dominan ya, maka ini akan tempat penarikan Fibo dari body ke shadow. Nah, itu cara tarik Fibo untuk dominan break buy. Kemudian yang tadi dominan break sell, kita tarik Fibo dari body ke shadow tertinggi. Nah, itu cara penarikan Fibo berdasarkan dominan. Nah, ada satu lagi CB1 break. Nah, kalau CB1 break ya, dia break base. Base yang terakhir yang di break oleh candle. Dia tak mesti beberapa candle, satu candle pun lebih oke. Satu candle pun oke ya. Misalnya seperti ini. Ini base kenaikan yang terakhir. Ini harga tertinggi di break sama candle yang ini menjadi CB1 break, tempat tarik Fibo dari body ke shadow tertinggi. Ini kita belum cerita entry, ini kita belajar struktur dominan dan CB1. Ini untuk CB1 break sale. Mana CB1? Yang ini CB1. Ini adalah CB1. Jadi harga yang pecahkan base yang terakhir itulah disebut dengan dominan. Siapa yang break? Candle yang ini. Jadi tak mesti 1-2 candle, yang penting dia sudah breakout CB1. Nah, kita belum cerita entry apalagi kombinasi. Ya, kita baru belajar struktur. Kita usahakan sesingkat mungkin karena ini hanya sekilas saja, karena sebelumnya kita sudah bahas lengkap ya. Nah, ini untuk CB1 break sell. Sekarang CB1 break buy. Nah, yang ini. Ini ada base yang terakhir. Oke. Di break sama candle yang ini. Nah, ini adalah CB1 dan di break oleh candle yang ini. Kita pun boleh tarik Fibo dari close body ke shadow. Oke. Nah, itu cara kita menarik Fibo. Ya, kalau sebelumnya tidak tahu cara menarik Fibo. Nah, bagaimana cara menarik bolak-balik? Ya, misalnya kita mau mengukur, misalnya kita mau kombinasikan dengan BBMA, tentunya kita bisa mengukur bolak-balik. Apa maksud mengukur bolak-balik? Contohnya seperti ini. Ini kita mulai dari sini saja yang terakhir, nanti sampai ke paling depan. Oke, di sini ada sinyal. Kemudian di sini ada setup. Setup apa? Re-entry sinyal momentum. Oke, kita mau mengukur dengan level Fibo untuk lebih yakin ataupun untuk dipadukan dengan diagram BBMA. Oke, kalau ini khusus kalau kita gunakan Fibo Musang ya. Oke, misalnya ini baru berlaku momentum. Kita langsung kalau H4 turunkan ke M15 ya, kemudian cari. Nah, yang ini kita bukan untuk mencari sell ya, kita mau ngukur untuk mencari re-entry buy ya, bukan untuk mencari sell sebab kita BBMA. Bukan, kita mau kombinasi dengan BBMA ya, bukan pure Fibo Musang contohnya. Oke. Nah, di sini ada satu dominan candle. Nah, ini candle dominan. Candle dominan ini di break, kita tandai body. Nah, di break sama candle yang ini. Kemudian di sini juga ada CB1. Nah, CB1 di break di sini. Secara bersamaan ada dominan break dan CB1 break. Tetapi struktur Fibo Musang, apabila ada dominan terlebih dahulu baru ada CB1, maka dominan itu diutamakan untuk tempat penarikan Fibo. Jadi kita buang terlebih dahulu CB1-nya karena ada dominan. Oke, setelah dapat dominan, kita akan tarik Fibo dari body ke shadow terakhir. Untuk apa kita narik? Kita mau memfokuskan re-entry buy H4. Jadi kita mau cari zone re-entry buy. Dan di sini kalau kita lihat level Fibo ada 2 ya. Yang pertama di sini level 161. Oke. Kemudian yang kedua level 261. Area-area ini area-area berpotensi re-entry pada time frame H4. Oke.
area 161 pada sentuhan MA5, area 261 sentuhan di MA5, MA10 dan juga mid BB. Jadi kekuatannya lebih kuat yang 261. Tapi kalau kita kombinkan, ya kita lihat di TP satunya untuk pullback, kita tidak mengambil sell ya. Ingat kita narik di sini bukan untuk sell, tapi kita mengukur area re-entry buy. Oke. Katakanlah kita terlanjur buy pada area TP 61 sebab di sini ada sekali rejection, di sini ada extreme buy. Katakanlah kita buy di retest candle ataupun karena BB mendatar kita boleh buy di mana saja. Kemudian SL kita apabila muncul momentum ataupun bisa berapa pip di bawah level Fibo di TF ketiga. Ya, itu kalau kita misalnya buy di sini. Buy di sini juga sama, kita akan buy di retest candle. Mana retest candle? Yang ini. Ini kawasan retest candle. SL kita sebagusnya bila muncul momentum yang baru kita cut loss ataupun kita boleh tempatkan SL beberapa pip juga ya, karena ini forex jadi pipsnya agak kecil. Oke, nah kalau kita lihat H4 di re-entry pertama ini, kalau kita punya balance yang lumayan kita boleh hold sampai ke sini. Sebab apa? Sebab re-entry H4 belum terbatal. Apa yang menyebabkan re-entry H4 terbatal? Apabila ada arah kukuh. Ingat kembali kepada ciri-ciri re-entry. Jadi selama tidak ada candle arah ataupun candle yang break MA5, MA10 dan mid BB, maka re-entry itu masih valid. Cuman kita agak keseret sedikit kalau kita masuk di area ini. Tapi kalau kita punya balance yang lumayan besar, kita jaga MM, kita boleh hold selama re-entry time frame pertama belum terbatal. Nah, lalu kalau sudah sampai di area re-entry di H4, bagaimana cara kita balikkan untuk mengukur TP? Nah, contoh kita udah sampai, kita buy di area sini. Bagaimana cara kita menarik bolak-balik untuk mengukur TP dan SL-nya? Caranya tetap sama, Fibo ini kita gunakan untuk mengukur kekuatan ataupun SL dan TP kita dalam keadaan yang lebih flat. Oke, contohnya di area bawah sini kita sudah buy di sini sebab ini adalah area re-entry H4. Mana CB1? CB1-nya di sini sebab tidak ada dominan, jadi adanya CB1. Yang ini CB1 base. Oke, kemudian ini candle yang break momentum ini. Oke, kita tarik pun Fibo dari body ke shadow terendah. Nah, kalau kita buy di sini, nah SL kita berapa pip di bawah ini ataupun bila ada momentum yang baru. Oke, kemudian TP kita di mana? Di 161, 261 dan maksimum 423. Nah, ini kalau kita gabungkan dengan Fibo Musang ya, bukan Fibo standar ya. Kalau Fibo standar kan kita nariknya agak ke bawah dikit kalau kita tarik dari momentum pertama. Oke, kalau Musang kita ikut candle yang break CB. Nah, sebab itu struktur CB1 ataupun dominan sangat penting untuk kita pahami. Nah, itu contoh pertama. Semoga tidak pening ya Bang Solihin, karena pertanyaan ini harusnya sudah dipahami ya, mungkin karena bolak-balik saja ya. Ini cara bolak-baliknya. Itu contoh pertama. Tadi re-entry H4 yang kita ambil. Oke, tadi kita ambil re-entry H4 daripada sinyal momentum yang ini. Sekarang ada juga re-entry kedua. Ya, kita delete dulu. Kita hapuskan dulu. Nah, di sini ada sinyal kedua, momentum. Kemudian di sini re-entry. Sekali lagi perlu diingat, kita ukur di time frame ketiga. Untuk mengukur sell itu bukan tempat kita entry. Karena kita mau tunggu re-entry, kita fokus re-entry ya.
Kita fokus re-entry, mengukur dengan level Fibo kalau kita mau kombinasikan. Oke, kita mengukur dengan Fibo, sinyal ini akan pergi ke setup di area level Fibo atau tidak. Oke, turunkan ke M15, ini re-entry kedua. Nah, di sini kita dapat melihat ada satu CB1 break. Mana CB1 break? Sorry, dominant break. Ya, ini kita hapus dulu yang sebelumnya. Oke, ini ada dominant break. Ini dominant break, candle bullish terakhir dipecahkan oleh 4 candle bearish, minimal 3 candle. Jadi candle ini yang break, yang break dominan sekaligus break CB1. Ini CB1, ini dominan. Nah, ini kekuatannya lebih kuat karena dia langsung break dominan dan juga CB sekaligus. Jadi kita boleh menarik daripada close body ataupun ke shadow tertinggi. Dan kita akan mencari area re-entry untuk time frame H4. Oke. Di sini ada level Fibo 161. Kemudian di sini ada level Fibo 261. Ini adalah area untuk kita buy pada H4 dan ternyata dia hanya sampai di level 161 dan di area MA5 MA10 di time frame M15. Oke, kita sudah mengukur dan kita dapat buy di ekstrim ini sebab di sini adalah sudah terjadi ekstrim. Oke, sekarang bagaimana cara kita menarik untuk TP dan SL? Nah, cara tariknya juga sama. Ini nggak ada dominan tapi ada CB1 buy, struktur buy yang ini. Ini CB1, candle ini yang break CB1. Candle yang ini. Sekaligus jadi arah kukuh dan momentum. Dia break CB. Mana CB? Ini CB. Oke, kita tarik pun Fibo daripada body ke shadow. Nah, kita sudah buy pada saat di area sini. Ingat, kita sudah buy di ekstrim. Sebab apa? Ini sudah sampai di re-entry H4. Tapi sebagusnya reverse retest lebih bagus. Memang kadang-kadang kan BB dalam keadaan mendatar seperti ini dia hanya reject. Oke, kita buy SL kita di mana? Bila ada momentum yang berlawanan ataupun beberapa pip di bawah level Fibo. Itu SL kita. TP kita di mana? Sama di 161 untuk TP pertama. Sorry, ini 161. 161. Kemudian TP kita 261. Ya, tak sampai enggak 423 tak sampai. Cuma sampai 261. Oke, itu kita sudah dapatkan 2 kali re-entry yang valid dan capai destinasi level Fibo untuk TP. Nah, sekarang ini ada satu re-entry yang terbatal. Kita harus ambil contoh yang valid dan yang terbatal supaya bisa diambil pembelajaran. Oke, kita delete dulu. Nah, sudah kita hapus. Nah, ini tadi re-entry yang ini kita dapatkan valid dengan level Fibo. Ini juga valid dan capai ini 423, TP-nya sampai 423, ini 261. Nah, ini yang terbatal. Ini re-entry terbatal. Katakanlah kita masih menganggap H4 ini adalah re-entry buy. Oke, re-entry buy sebab ada momentum buy. Buy ini kita mau ngukur dengan Fibo supaya ada filter lagi. Nah, di sini ada CB1 break. Nah, ini CB. Ini CB ya, ini CB. Kemudian candle momentum ini yang break CB1. Kita pun tarik Fibo dari momentum ke shadow tertinggi. Nah, kita mengukur untuk mencari buy. Oke, mencari buy apa? Sebab apa kita cari buy? Sebab kan re-entry H4. Ya, sebab re-entry H4. Nah, di sini contohnya kita buy pertama sebab di sini ada ekstrim.
Nah, ini contoh yang terbatal ya. Kita buy sebab ada ekstrim dan ini berada di MA5, MA10, low H4. Ya, pas dan tepat di area re-entry H4. Nah, di sini ada reverse, ada retest, tiba-tiba jadi momentum. Nah, ini cut loss kita. Ya, kalau kita tidak mau menginput beberapa pips di bawah level Fibo, sebab ini kan kita nggak bisa narik Fibo buy karena belum ada struktur dominan atau CB1, jadi masih berdasarkan level. Ya, jadi kita akan cut loss. Itu cut loss pertama ataupun kita tunggu benar-benar re-entry terbatal dengan cara ada arah kuku di H4. Apabila ada arah kuku di H4 fix terbatal. Sebab apa? Re-entry sudah tidak valid. Tapi sebenarnya ada tips yang lebih jelas kalau kita kombinkan dengan BBMA selain daripada Fibo. Ya, di sini kita bandingkan ini yang valid, yang dua ini yang valid, ya. Ini re-entry ini valid. Kemudian ini yang terbatal. Apa sebab terbatal? Sebenarnya kita lihat satu time frame di atasnya, daily. Apa yang berlaku pada daily? Ya, kita dapat melihat re-entry yang valid di H4 tadi di kawasan perjalanan candle daily. Sesampainya di top BB, dia tidak melanjutkan dengan momentum rejection. Ya, rejection di sini dan di sini pun yang 4 terjadi reverse retest. Jadi kalau kita buy yang berada pada sinyal daripada daily. Oke? Nah, itu terbatal. Anggap saja terbatal ya terbatal. Ya, tetap ada terbatalnya walaupun kita sudah mengkombinasikan dengan Fibo. Itu cara menarik bolak-balik. Nah, ini contoh yang terakhir. Di sini ada arah kuku. Kita anggaplah arah kuku walaupun ini sudah rejection, BB mendatar ya. Ini naik menjadi re-entry. Kita akan mengukur kawasan re-entry ini bersamaan dengan level Fibo. Apa yang kita cari? Kita akan cari struktur dominan break atau CB1 break. Kebetulan di sini ada dominan break. Ya, ini ada bearish yang terakhir, 1 2 3 candle minimal yang memecahkan bearish yang terakhir. Kita pun narik Fibo daripada body ke shadow. Nah, di mana area sell kita? Di area 261 dan area 161. Ini adalah tempat sell kita. Nah, sell pertama, kalau kita sell pertama di sini ada juga dominan tapi nggak jelas ya. Nah, tapi kita masih dapat profit. Oke. Nah, yang kedua di sini sell area yang kedua, reverse retest dan kita bisa tarik Fibo bolak-balik untuk yang kedua sebab dia punya struktur dominan yang jelas. Apa struktur dominan yang jelas? Seperti ini. Satu candle bullish yang terakhir dipecahkan minimal dengan 3 candle. Kita pun tarik Fibo daripada body ke shadow. Kita sudah sell di retest candle. Sebab apa? Sebab di kawasan re-entry sell H4. Dan kita SL beberapa pip ataupun momentum yang baru. Dan di sini sudah sampai ke TP1. Target selanjutnya TP2. Seperti itu. Jadi yang kita ukur bolak-balik bukan untuk tempat kita entry. Kita mau gunakan kombinasi. Seperti itu Bang Solihin ataupun buat teman-teman yang lain ya. Nah, ini mungkin lebih bisa dikombinasikan. Mungkin lebih tepatnya lebih flat untuk TP dan SL-nya kalau mau dikombinasikan. Jadi cukup gunakan 2 time frame saja. Antara time frame 1 dan time frame ketiga. Jelas ya, semoga bisa dimengerti, semoga bisa bermanfaat, semoga
pertanyaan Bang Solehin bisa terjawab, bisa diambil sedikit manfaat. Bagaimana cara kita gabungkan BBMA dan Fibo bolak-balik untuk cari zona reentry akurat, lengkap dengan TP dan SL dan struktur. Soalnya sering bingung nariknya. Semoga setelah video ini Bang Solehin tidak bingung lagi cara menarik Fibonacci, terkhususnya kita menggunakan Vibo Musang. Oke. Nah, di sini ada contoh satu lagi sebelum kita tutup video ini supaya durasi pun tidak terlalu panjang ya. Nah, di sini ada momentum buy, di sini ada re-entry buy. Ya, kalau ini daily, maka kita akan menarik di H1. Di H1 kita akan cari struktur sell dengan tujuan ke level Fibo. Dan di sini pun kita ada struktur. Apa struktur? Dominan break. Nah, satu candle bullish yang terakhir dipecahkan 2, 4, lebih daripada 3 candle. Nah, ini dominan break, ini CB1 break. Jadi karena di Fibo Musang bila ada dominan, kita utamakan dominan, maka kita akan tarik di dominan sekaligus candle arah dari body ke shadow. Kemudian dia pergi di kawasan, nah ini kan ada kawasan juga 161, 261. Kita lihat apakah perjalanan ini berada di area entry, kan belum. 161 masih di atas, 261 masih belum kena MA5 low. Yang terkena adalah di 423. Jadi yang kita ambil adalah 423. Kita lihat sampai 423. Nah, di sini pun kita boleh buy 423. Nah, kawasan ini adalah zona re-entry buy. SL kita berada di bawah ini ataupun momentum yang berlawanan. Selanjutnya kita bisa tarik Fibo pembalikan untuk menentukan TP dan SL-nya sebab sudah berada di area re-entry. Ya, sebab sudah berada di area re-entry, kita pun mau menarik TP dan SL-nya. Di sini ada satu CB1 break. Tarik dari body ke shadow, kita di bawah sudah entry nih. Ya, kita cerita entry udah sampai di area entry 4, kita sudah entry. Nah, SL kita di bawah ini. Oke. Kemudian TP kita berada di 161, 261 dan 423. Oke, meskipun naik lagi, tidaknya kita sudah mengukur dengan Fibo. Oke. Mungkin pasti sebagian ada yang bilang ini jadi tambah rumit, jadi lebih ribet. Ya nggak apa-apa, pakai BBMA saja sudah cukup. Yang menggunakan Vivo Musang pun sudah cukup. Bagi yang mau kombinasi ya lebih oke lagi. Yang penting yang dikombinasikan itu tidak bentrok ya, ataupun bisa diaplikasikan dengan baik, bisa lebih yakin lagi untuk bermanfaat di setiap setup. Ya nggak apa-apa dikombinasi, yang penting dipelajari, dipahami. Seperti itu. Oke. Semoga tips ini bisa menjawab sedikit kurangnya untuk Bang Solihin. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjawab kepada Bang Solihin ya antara perpaduan BBMA dan Fibo. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mimin mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Untuk struktur, dominan, dan CB1 bisa nonton di bagian playlist Fibo Musang CBR. Oke, sampai jumpa di video-video yang akan datang. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Bunyikan juga lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi setiap Mimin melakukan upload video tersebut. Oke, sampai jumpa di video-video yang akan datang.